Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Silakan kalian buka buku paketnya. Kalian lihat halaman ke-76. Kita mulai ya. Halaman 76 sampai halaman 78. Kita lihat halaman 76. Di situ ada bacaan, makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak yang terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata, pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, dari cerita itu, dari bacaan itu, itulah pentingnya kita harus sarapan sebelum berangkat sekolah atau berangkat kerja. Atau pagi-pagi sebelum berkegiatan, kita harus sarapan dulu pagi-pagi. Supaya badan tidak lemas, supaya badan kuat. Oke, kita lanjut ke ayo menulis ya. Di situ ada pertanyaannya. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Tadi kalian sudah baca kan? Sudah menyimak Pak dibaca kan? Jadi apa itu jawabannya? Bermain? Tarik tambang. Oke, sekarang yang nomor 2. Mengapa Edo mengadu kesakitan? Mengapa? Jatuh ya. Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Apa itu? Ya, mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya supaya nggak sedih Edonya. Terus nomor 4, apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, kalau ini masing-masing ya. Setiap anak, setiap orang berbeda jawabannya. Ini adalah jawaban dari Pak Arji. Contoh ya, misalnya ya. Ya, saya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kalau misalnya kalian belum sarapan, biasanya nggak pernah sarapan, ditulis tidak, saya tidak pernah sarapan atau jarang sarapan kalau berangkat sekolah. Itu kalian tulis seperti itu ya. Nomor 5. Jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Nah, misalnya kalian tadinya jawabnya tidak, di sini tulis alasannya. Apa? Misalnya buru-buru atau tidak sempat atau bangunnya kesiangan gitu ya. Kalau di sini tadi kan Pak Adi jawab ya nomor 4, jadi nomor 5-nya nggak ada alasannya karena Pak Adi jawabnya ya. Nomor 6, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Nah, ini Pak Adi jawab, makan apa yang pada saat sarapan? Nasi goreng telur mata sapi. Terus nomor 7, apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Di sini misalnya jawabnya adalah ya, karena telur mata sapi mengandung protein. Nah, kita lanjut ya. Di halaman 79 sampai 80. Halaman 79 itu ada gambar Siti dan teman-teman ya. Ada Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni. Sekarang kita lihat yang Siti. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo suka kentang. Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi, anak-anak ya, walaupun kita semua makanannya berbeda-beda, lebih suka ini, lebih suka itu, lebih suka wortel, lebih suka bayam, lebih suka daging, ayam, ikan, dan sebagainya,
kita harus saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Tidak boleh kita saling mengejek ya. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 80 yang sebelahnya itu ya. Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Nah, ini ada contoh dari Pak Ardi, nanti kalian bikin sendiri ya. Ini adalah makanan kesukaan, misalnya adalah capcay kuah. Nah, kalau kalian terserah kalian, misalnya sukanya pizza atau burger atau sukanya sayur sop, kalian tulis di situ. Terus, apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Karena jawabnya Pak Ardi adalah capcay kuah tadi, jadi Pak Ardi jawab sekarang, ya, karena mengandung sayur-sayuran. Kalau kalian nulisnya misalnya tadi bakso, misalnya telur, nah di sini kalian tulis apakah sudah sehat dan bergizi atau belum. Kemudian kita tulis ceritanya. Ini adalah contoh dari Pak Ardi ya. Silakan kalian lihat. Makanan kesukaan saya adalah capcay kuah. Makanan itu terdiri dari wortel, sawi putih, kembang kol, buncis, rempah hati, daging ayam, bakso ikan, dan udang. Makanan ini segar sekali. Kuahnya sedikit kental dan berwarna sedikit putih keruh. Saat memakan sayurannya ada sedikit renyah saat menggigit dan mengunyahnya. Aromanya segar dan rasa kuahnya asin. Makanan ini mengandung banyak vitamin dan gizi. Nanti kalian bikin sendiri ya ceritanya ya. Yuk kita lanjut. Di halaman 80 sampai halaman 81. Itu adalah tentang pelajaran PJOK. Sekarang sekilas saja kita lihat sekilas ya. Kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Nah, di sini adalah contoh olahraga dalam permainan. Permainannya namanya kijang dan rusa. Ada kelompok rusa, ada kelompok kijang. Nah, ini silakan kalian baca ini. Di bawah situ ada anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka saling berhadapan-hadapan, terus bikin garis di depan barisan itu, ambil jarak supaya tidak berdekatan. Deret yang satu diberi nama rusa, deret yang lain diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang lompat ke depan. Sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Jadi yang satu lompat ke depan, yang satu jalan ke belakang. Jadi berbeda ya. Begitu dipanggil namanya, berarti yang dipanggil namanya loncat. Yang tidak dipanggil, jalan ke belakang, mundur ya. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Jadi nanti kelompok yang selalu mengikuti instruksi dari Pak Guru adalah pemenangnya. Ya, sampai situ dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya.